warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafia, Prodi Bimbingan dan Konseling. NIM 240445020226. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu perkembangan peserta didik dosen pengampu Ibu Masliana SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan itu ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan itu ditandai dengan perubahan kecakapan dan kematangan fisik, emosional, dan pikiran yang menuju dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan ini dimulai dari masa bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Yang pertama itu adalah bayi. Pada usia 6 bulan, bayi akan mulai belajar duduk. Masuk ke usia 9-12 bulan, bayi dapat merangkap dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Masuk ke usia 18 bulan, bayi sudah dapat berjalan tanpa dibantu, memanjat dan menggunakan tangan, dan mengetahui sedikit 6 kata ke fase masa anak-anak. Setelah mencapai usia 5 tahun, pertumbuhan manusia terus berlanjut. Usia 5 tahun sampai 10 tahun yaitu masa anak-anak. Gigi susu akan diganti dengan gigi sulung, dan pertumbuhan badan terus berkembang. Pada masa remaja ini manusia mengalami pubertas, yaitu bagi anak perempuan dari umur 9-13 tahun ditandai dengan menstruasi. Pada masa pubertas laki-laki, yaitu di umur 10-14 tahun ditandai dengan mimpi basah, di mana perubahan ini terjadi dari perubahan fisik dan psikologis. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi. Motorik mulai dari gerakan refleks seperti mengisap, menggenggam, hingga belajar mengangkat kepala. Kedua, emosional, menunjukkan emosi dasar seperti senang, sedih, dan marah, dan takut. Ketiga, kognitif, belajar melalui panca indera, mulai mengenali wajah, suara, dan objek sekitar. 4. Mulai memahami konsep benar dan salah melalui interaksi dengan orang tua dan lingkungan. Kelima, spiritual, mulai merespon ritme dan kebiasaan spiritual keluarga. Keenam, sosial, mulai berinteraksi dengan orang lain melalui senyum, tangisan, dan kontak fisik. Ketujuh, psikologis, mengembangkan emosi dasar seperti senang, sedih, marah, dan takut. Ke-8, biologis, pertumbuhan fisik yang sangat cepat terutama pada otak. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak. Motorik, koordinasi motorik halus dan kasar semakin baik seperti menggambar, menulis, berlari, dan melompat. Emosional, imajinasi berkembang pesat melalui belajar berbagai dan berempati melalui membandingkan diri dengan teman sebaya dan mengembangkan rasa percaya diri. Ketiga, kognitif, perkembangan bahasa, kemampuan berpikir logis, dan memecahkan masalah sederhana. 4. Moral, mengembangkan nilai-nilai moral berdasarkan aturan dan diterapkan oleh orang dewasa. 5. Spiritual, belajar tentang agama dan keyakinan melalui cerita dan contoh dari orang tua. 6. Sosial, belajar berteman, bekerja sama dengan mengikuti aturan alam dalam kelompok. 7. Psikologis, mulai memahami emosi diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan empati. 8. Biologis, pertumbuhan fisik yang terus berlanjut meskipun lebih lambat dibandingkan masa bayi. Remaja, motorik pertumbuhan fisik pesat, koordinasi tubuh semakin baik, dan sering tertarik pada aktivitas yang menantang. Emosional, emosi, pencarian jati diri, hubungan sosial sangat penting. Kognitif, berpikir abstrak dan merencanakan masa depan, dan memulai mempertanyakan nilai-nilai. 4. Mulai mempertanyakan nilai-nilai yang ada, membentuk sistem nilai sendiri, dan mengembangkan kesadaran sosial. 5. Spiritual,
mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan dan mencari makna hidup. 6. Sosial, memberikan kelompok teman sebaya mengembangkan identitas diri. 7. Psikologis, mengalami perubahan emosi yang drastis, mencari jati diri dan membangun kepercayaan diri. 8. Biologis, pubertas, perubahan hormon dan perubahan fisik yang pesat. Dewasa, motorik, kemampuan motorik mencapai puncaknya, namun sering bertambahnya usia, fleksibilitas dan kekuatan otot bisa berkurang. Emosional, emosi lebih stabil, mampu mengolah emosi kompleks, membangun hubungan yang intim. Kognitif, kemampuan berpikir kritis dan analitis semakin terasa. Moral, nilai-nilai moral semakin matang dan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. 5. Spiritual, mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan dan mempraktikkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. 6. Sosial, membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang tua seperti pasangan, keluarga, dan teman. 7. Psikologis, mengembangkan kepribadian yang matang, mampu mengolah emosi dan mencapai kesejahteraan emosi. 8. Biologis, pertumbuhan melambat, mulai terjadi penuaan dan perubahan hormon. Pada masa tua, kemampuan fisik seseorang biasanya mengalami penurunan. Kedua, emosional. Emosi pada masa tua seringkali menjadi lebih stabil dibandingkan masa muda. Ketiga, kognitif. Proses kognitif seperti memori, perhatian, dan kemampuan berpikir mungkin mengalami penurunan. Keempat, moral dan spiritual. Banyak orang pada masa tua menemukan kedamaian dalam keyakinan agama. Kelima, sosial. Interaksi sosial biasa berubah pada masa tua. Beberapa orang mungkin menjadi lebih introspeksi dan memilih menghabiskan waktu dengan keluarga atau teman. 6. Biologis. Secara biologis, tubuh mengalami penuaan yang nyata. Ini termasuk perubahan pada sistem kekebalan tubuh dan metabolisme. Ketujuh, psikologis. Kesehatan psikologis sangat penting pada masa tua. Stres, depresi, dan kecemasan biasa menjadi masalah. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.